Berarti besok bakal banyak yang nangis-nangis lagi. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Enak kali biasa. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadernya. Menurut saya sih belum layak, karena kapasitas politiknya belum cukup. Orang-orang jangan terpesona pada jabatan wali kota yang ia emban, karena jabatan wali kota itu juga kemarin didapatkan juga karena dia adalah anaknya presiden. Bahkan waktu itu ada kontroversi karena pilkada yang memenangkan dia dan juga menantu Jokowi, Bobi, itu terjadi di masa pandemi. Jadi waktu itu dikritik, kok dipaksakan sih ada pilkada? Dan salah dua hasilnya adalah dua kerabatnya Jokowi terpilih dalam pilkada itu. Jadi begitu banyak privilege yang dimiliki oleh Gibran. Karena bagi saya kapasitas politik itu nggak bisa instan. Benar, silakan nilai sendiri bagaimana kemampuan berorasi dari orang-orang Nilai yang sendiri, guys, ya. dipilih secara instan, sementara kita keburu terpukau oleh titel yang disandang. Setuju, Bu. Betul. Ayo bijaklah dalam memilih pemimpin. Pasangan Amin is the best. Mantap. Menurut saya, sekarang Gibran harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Kita lihat saja nanti. Presiden bukan untuk coba-coba. Satu tangga. Enak kali biasa. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Ngapain naik tangga kalau ada lift? WK. Pak Mahfud, besok saya mau pilih nomor 2. Pakai jalur ordal guys, yang lebih cepat lah. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pilkada belum selesai, nggak masa mau mikir gubernur atau pilpres. Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Banyak yang bertanya mengenai survei. Saya jawab, saya nggak mikir surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Saya juga nggak mikir, Copras, apa yang mikir. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu? Apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Saya kira beda. Tertarik politik atau enggak ya, jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Kapan jadi? Melihatnya kapan? 20 tahun lagi. Awalnya berjanji bakal 5 tahun guys ya. Tapi di tengah jalan dia tuh pindah guys. Itu gimana guys? Dia menepati janji apa enggak ya? Kalau dia nggak menepati janji berarti apa namanya guys? Butuh akal sehat guys untuk menjawab itu guys. Disitulah akal sehat diperlukan guys. Entah ini sindiran keras untuk Gibran atau bukan, tapi banyak netizen yang mengarah bahwa apa yang diucap oleh Pak Mahfud seperti mengingatkan Gibran nih bahwa semua ada prosesnya. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Jadi ini kita bukan persoalan menolak pemimpin muda atau tidak. Tapi ketika prosesnya itu mengingkari konstitusi, itu yang masalah. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Gimana guys? Mengatasi. Masih ada waktu, Bapak Gibran? Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau Ya, kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Ngajarin lagi. Sesimpel itu. Ngajarin Mahfud MD lagi nih guys ya. Sok banget. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban.
Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Dia jawab apa yang pikiran dia, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Itu yang diomongin sama dia. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Ngawur gila. Gila ini. Gila ini itu. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Yes, pedih tak Cukup berdarah. buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Di depan seluruh warga Indonesia, guys. Gibran kena skakmat, guys. Aduh, malunya, guys. Tauku di dalam medan perang nggak menang usia. Beginilah kelawan haram, perusak demokrasi. Dari Karen Black. Bersama Gibran, debat cawapres berasa lomba cerdas cermat SD. Iya guys, kalau kita pikir-pikir Gibran tuh merusak esensi debat tadi malam guys ya. Malah jadi guyonan, malah jadi lenong guys ya. Jadi lucu-lucuan jadinya kan. Jadi masyarakat tuh nggak mendapatkan intinya. Orang tuh udah capek bikin bahan ya kan untuk debat materi-materi yang mantap kan. Tapi hasilnya malah ke yang aneh-aneh guys ya, bukan ke esensinya. Jadi masyarakat malah salah fokus ke yang nggak perlu guys ya. Kocak Gibrannya. Padahal dia nggak tahu jawabannya, makanya dia nanya. Anak TK ngajar dosen, itulah gunanya ditetapkan batasan usia. Ini kan debat cawapres, muda, miskin, kaya, semua posisi sama. Gibran lebih cocok ikut cerdas cermat. Saya Reno Reksa Pak dari SCTV. Saya ingin menanyakan tadi selama beberapa debat di beberapa segmen Mas Gibran ini terkesan ya Mas ya, terkesan melakukan atau ofensif ke paslon nomor urut 03 dan 01. Pertanyaan saya gini, apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari paslon 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin Pak Prabowo lebih diserang juga oleh paslon 01 dan 03. Makasih Mas Gibran. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. Nipu ya guys ya. Padahal di depannya kita nggak merasakan kalau dia tuh bertukar pikiran atau bertukar visi misi guys ya. Dia cuman ngelawak guys ya. Bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melanggar aturan tata tertib debat Cawapres di JCC Jakarta. Gibran Raka Buming kembali langgar aturan debat, tinggalkan podium untuk bicara. Kalau kita lihat guys ya, setiap debat dia selalu melakukan pelanggaran guys ya. Debat pertama jadi penonton dia pelanggaran ya. Ini juga pelanggaran. Dan kemudian kemarin juga yang soal SGI dia pelanggaran juga kan. Kemudian hari ini dia ninggalin podium juga pelanggaran guys. Jadi berkali-kali guys ya pelanggaran. Inilah etika Gibran yang selama ini di framing santun dan sopan ternyata tidak mencerminkan seorang calon pemimpin guys. Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Kena ulti guys. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Lucu kali ya, Gibran dibalas Mas Gibran malah berasa terjolimi. All in Prabowo. Jawabannya ada di saku Pak Mahfud. Saya ragu
kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini? Jangan ijazah kita palsu semua di sini. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Sombong banget guys. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Udah salah bingung ya. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini bukannya debat, malah Caimin ngajarin Gibran cara berdebat guys ya. Jadi ini gimana tuh guys ya? Jadi esensi debatnya hilang, malah Caimin ngajarin Gibran cara debat, etika dalam berdebat gimana ya kan. Sehingga visi misi nggak bisa dilanjutkan dalam debat ini guys. Ini malah nasihatin Gibran ya kan, malah ngajarin dia lagi, itu capeknya guys ya. Mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Soal gimana jagoanmu Kak Coki? Singkat padat jelas. Tadi masih sisa waktu 17 detik nggak dimanfaatkan loh. Itu kan tergantung perspektif kita melihat. Padahal itu bisa jadi satu instastory loh. Karena kan kita akan lihat. Oke. Tapi tadi di awal kalimat-kalimat awal langsung hilirisasi loh. Iya. Kayaknya tuh kata favorit. 3 kali loh diulang, hilirisasi. 6 ya. Wah, ada hitung di sini. 6 kali diulang. Ya, nanti kita lihat apa maksudnya, kenapa dia diulang-ulang. Kak Viko bagaimana jagoanmu? Menurut saya Caimin tuh Jagoanmu. menurut saya kenapa Caimin jadi kelihatan better karena dia kena underdog effect. Pak Mahfud. Kalau Prof Mahfud jelas dia memasak. Apa? Memasak itu training kita pakai kok tuh cooking. Batin cooking. Dia tuh selalu he's trying to relate to us yang anak muda. And is it working? Kerja nggak? Ada yang ngomong no, ada yang ngomong no. Mungkin yang udah punya preferensi lain. Itu emang nggak suka aja. Tapi Mbak Nana,
serangannya juga diingat sih. Tangan serangannya kan semua nyerang food estate tuh. Ya. Nah, dan juga lahan luas yang dimiliki Pak Prabowo itu kena serangan lagi sekarang. Ya. Berarti besok bakal banyak yang nangis-nangis lagi. Klasik. Katanya klasik nih. Enak ya guys, jawabannya bawa catatan. Catatannya dari Pak Tong Lembong, bukan dari MK. Gibran duta hilirisasi. Apa masalahnya? Jawabannya hilirisasi guys. Duta hilirisasi. Coki selalu wisi. Kalau lo lihat awal akhir dia lebih ke ayolah ini cuma politik, nggak lebih penting dari pertemanan, keluarga. Sudah, yang menang Prabowo. Coki kasihan cuma bisa iya aja. Coki salah pilih orang, makan terus cok biar nggak kelihatan groginya. Emang Gibran juga sudah berhasil bikin heboh orang-orang TikTok guys. Semua orang nggak bahas Gibran, tapi sayang guys ya, yang dia bahas itu lucunya keanehannya guys ya, bukan visi misinya. Oke guys, saya cukupkan videonya sampai di sini dulu ya. Kalau ada tanggapan, sanggahan, opini dan kritik langsung aja berikan di kolom komentar guys. Semoga bermanfaat banget bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pusing guys. Kita mainin ini aja guys ya.